Oke, selamat sore ya pemirsa ya. Kali ini saya ingin membahas satu tema tentang citra diri. Citra diri ini adalah sesuatu hal yang memengaruhi terhadap mindset, pola pikir, nasib, dan juga kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi dari citra diri terbentuklah mindset. Dari citra diri terbentuklah kebiasaan, terbentuklah mindset, dari mindset menuju kepada tindakan, dari tindakan menuju nasib. Nah, ini satu struktur atau satu skema yang pasti ya, tidak bisa tidak, ini sesuatu hal yang pasti. Nah, apa itu citra diri ya? Ini saya ingin membahasnya dengan satu tema yang ada kaitannya dengan anak-anak ya. Nah, kita yang punya anak atau yang sudah punya anak, ini penting sekali ya untuk mendidik Anda, dan Anda sebagai orang tua harus tahu apa itu citra diri, seperti itu. Nah, jadi begini ya, ketika seorang bayi itu dilahirkan, itu tidak membawa apa-apa ya, kosong, memorinya kosong, dia tidak punya pikiran. Dia punya kapasitas berpikir atau ruang pikiran, tetapi dia tidak punya pikiran, seperti itu ya. Makanya anak-anak itu sejak kecil dia bertindak berdasarkan insting dan intuisi. Insting dan intuisi itu getarannya dari alam semesta. Jadi perasaan ya. Seperti misalkan pada saat dia jatahnya mau jalan, tiba-tiba dia punya dorongan dari dalam bahwa dia itu harus merangkak, harus berdiri dan sebagainya. Itu tidak dengan pemikiran, tanpa pemikiran, tetapi dia berjalannya melalui insting, seperti ada dorongan seperti itu ya. Dan kemungkinan si bayi sendiri nggak tahu tujuannya, kenapa saya harus berdiri, kenapa saya harus merangkak, kenapa saya harus guling-guling, kenapa saya harus bisa bicara dan sebagainya. Dia itu nggak tahu sebetulnya. Dia pokoknya dia mengikuti insting dan intuisi yang digerakkan oleh alam semesta dari dalam ya, seperti itu ya, dari dalam dirinya ya. Nah, terbentuknya pikiran itu maksimalnya ya itu sampai umur sekitar 18 tahun. Tapi masa-masa kritisnya atau masa-masa paling rawannya adalah 0 sampai 8 tahun, seperti itu ya. 1 sampai 8 tahun sekitar itu ya, karena mulai 0 itu kan tidak ada pikiran, sampai mungkin sekitar dia mau berjalan, dia berlatih untuk bicara, itu mulai muncul ada pikiran, seperti itu ya. Sampai ke umur 8 tahun itu yang paling rawan sebetulnya. Nah, 0 sampai 8 tahun itulah yang menentukan nanti nasibnya bagaimana, seperti itu, nanti kebiasaannya apa. Makanya orang-orang atau seorang anak yang dilahirkan di lingkungan yang suka misalkan apa ya, sering bicara atau berpikir negatif, atau sering apa ya, pokoknya itulah, sering berpikir negatif, maka di situ sang anak akan tercetak seperti itu. Maka kita banyak menemukan satu lingkup RT atau satu lingkup RW yang karakternya itu hampir-hampir mirip ya, karena itu memang dari sejak kecil mereka dididik seperti itu secara tidak langsung ya. Karena pikiran itu tidak perlu Anda suruh untuk menangkap informasi, dia langsung menangkap dan dijadikan program di dalam diri kita, seperti itu. Nah, kembali kepada program anak-anak ya. Jadi ketika Anda punya anak nih, maksud saya ketika dia 0, itu dia nggak punya pikiran, dia kosong, suci, bersih, fitrah bahasanya ya, seperti itu ya. Makanya di agama itu juga disebut fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi dan sebagainya itu ya, ila akhirih ya, al ayah ibaratnya seperti itu. Jadi itu yang dimaksud bapak ibunya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Islam atau apa ya. Wal maksud itu sebetulnya tidak hanya masalah agama ya, tetapi itu semuanya. Ayah dan ibu itu seorang penentu yang menjadikan tidak hanya agamanya ya, tetapi masalah karakternya, masalah kebiasaannya, dan bahkan sampai nasibnya, seperti itu ya. Nah, hubungannya apa dengan citra diri? Saya ingin menyampaikan bahwa ketika Anda sebagai orang tua, maka Anda harus sangat memahami ini sebetulnya ya. Boleh misalkan Anda memang hidupnya
dulunya nggak sukses, tetapi Anda harus memberikan pendidikan kepada anak dengan cara yang benar seperti itu ya. Karena sadar nggak sadar, perilaku Anda, karakter Anda, bahkan nasib Anda itu ditiru oleh anak Anda seperti itu. Kemudian bagaimana caranya untuk membentuk program, atau membentuk citra diri sang anak? Yang pertama adalah Anda harus memahami apa itu citra diri ya. Citra diri itu adalah pandangan atau persepsi si anak terhadap dirinya sendiri. Nah, ini harus dicatat ya, atau digaris bawahi ya, atau garis besar. Citra diri itu adalah persepsi atau pandangannya si anak terhadap dirinya sendiri. Jadi misalkan gini, kalau si anak itu memandang bahwa dirinya itu bodoh, dia jadi bodoh. Kalau si anak memandang dirinya itu pintar, dia jadi pintar, akhirnya seperti itu ya. 0 sampai 8 tahun itu masa yang sangat produktif atau masa yang sangat rawan. Karena disitulah 0 sampai 8 tahun, program apa yang ditanam di situ, citra diri apa yang dimiliki oleh sang anak, itu akan melekat sampai dia tua seperti itu ya. Itu yang menjadi program dasarnya. Kita itu sama sebetulnya, penciptaan kita itu sama ya, kayak robot tuh ya. Robot tuh diciptakan, dia nggak punya file, kemudian dia disisipi file. Nah, ketika filenya itu file pembunuhan, dia harus membunuh, ya dia akan jadi pembunuh seperti itu. Nah, file itu dimasukkan oleh orang sekitar, terutama orang tua dan lingkungan dan guru dan semuanya, kepada si anak. Dan kemudian file itu, informasi itu menjadi keyakinan, dan dari keyakinan menjadi citra diri seperti itu ya. Dari citra diri menuju karakter, dari karakter menuju kebiasaan, dari kebiasaan menuju action, memengaruhi action. Nah, dari action menuju hasilnya adalah hasil akhirnya adalah nasib seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mirip seperti robot sebetulnya penciptaan kita itu. Nah, filenya itu yang menentukan lingkungan ya. Mau nggak mau seperti itu ya. Makanya ada seorang ilmuwan namanya itu siapa ya? Saya lupa namanya. Ada seorang ilmuwan, pencipta lampu kalau nggak salah ya, lampu pijar atau lampu itu. Dia itu awalnya sangat bodoh sekali, di sekolah itu dibully sama gurunya. Dia dikatakan bodoh, pokoknya dia itu sampai sakit hati, sampai beneran dia itu menangis, sampai depresi ya. Karena dia merasa bodoh, dan dia memang bodoh sebetulnya, dia memang bodoh. Kemudian sampai terakhir kalinya kemudian dia itu dikeluarkan dari sekolah. Ibunya dikasih surat ya, ibunya dikasih surat, kemudian ibunya dikasih surat pengeluaran anak itu ya. Kemudian ketika ditanya oleh anak itu kenapa nggak boleh sekolah, Anda dikeluarkan dari sekolah, terus dia menjawab, dia bertanya lagi, kenapa saya dikeluarkan dari sekolah. Kemudian ibunya membaca surat itu gitu loh. Nah, surat itu dibaca oleh ibunya, tetapi ibunya bohong sama anak itu ya. Jadi ibunya berkata begini, karena kamu itu orang yang sangat pandai, karena kamu itu orang yang sangat pintar, yang sangat cerdas dan sangat jenius, kamu tidak layak masuk sekolah di sekolah, karena sekolah ini tidak layak menampung orang sejenius kamu. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Sehingga kemudian anak itu kaget, kemudian dia merasa citra dirinya saat itu terbangun. Karena dia bodoh, karena dia tidak tahu bahwa itu tipuan. Sehingga kemudian karena orang tuanya yang membohongi dia seperti itu, kemudian dia percaya dan kemudian dia belajar di rumah seperti itu ya, belajar di rumah, sering meneliti dan sebagainya, dan akhirnya menjadi orang sukses atau menjadi seorang penemu besar ya, seperti itu ya, penemu lampu ya. Nah, ajaibnya sebuah kata-kata itu luar biasa ya. Kata-kata ibunya yang mengatakan bahwa dia cerdas, dia pandai, dia sangat jenius, itu membekas, menancap ke alam bawah sadar si anak tadi, dan menjadi program yang menggantikan program bodoh. Asalnya kan dia meyakini dirinya bodoh. Nah, karena ibunya kemudian dia meyakini bahwa dirinya itu sangat jenius, sehingga dari keyakinan tersebut alam semesta merestui gitu loh.
Itu yang disebut dengan citra diri. Dia mencitrakan dirinya bahwa dia itu orang yang sangat jenius, sehingga dia beneran jadi jenius gitu loh. Nah, akhirnya seperti itu ya. Nah, makanya ketika anak Anda yang punya anak, Anda sebetulnya tidak perlu untuk memberi pendidikan formal atau pendidikan seperti matematika seperti apa. Itu penting, bukan nggak penting ya. Tetapi yang paling penting, yang paling mendasar, yang super mendasar adalah jangan sampai pendidikan Anda kepada si anak Anda merusak citra diri anak tersebut. Itu yang sangat penting sebetulnya. Justru malah lebih baik Anda lebih mengalahkan pendidikan-pendidikan logis ya, seperti matematika, pendidikan mungkin agama, pendidikan apa ya, pokoknya serba pendidikan yang mengolah otak. Itu bukan lebih baik ya, tapi jangan sampai merusak. Jangan sampai merusak citra dirinya. Misalkan gini, ketika anak Anda itu matematikanya jelek, Anda jangan sampai membunuh citra dirinya dengan mengatakan bahwa kamu bodoh, kamu tolol, kamu goblok, kamu itu orangnya nggak pinter, kok kamu kok segitu amat sih, kok bodoh amat. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi hanya gara-gara pendidikan logikanya, pendidikan pembentukan pendidikan otaknya itu enggak berkualitas, kemudian Anda merusak alam bawah sadarnya, Anda merusak citra dirinya menjadi bodoh, sehingga kemudian citra diri bodoh itu terbentuk kepada si anak dan anak jadi bodoh beneran gitu. Nah, itu juga saya pernah ingat ya, ada tetangga saya yang katanya dulu itu ketika dia melakukan kesalahan atau dia melakukan kenakalan, orang tuanya itu malah bicara gini, kamu itu kayak orang kaya aja, sok-sokan makan aja minta nasi yang hangat. Nah, sampai sekarang anak itu jadi kaya gitu loh. Anak itu jadi kaya beneran. Jadi membentuk citra diri kepada si anak bahwa oh, saya ini orang kaya ya. Di samping memang doa ibunya mungkin ya, karena keceplosan doanya baik. Nah, gitu loh. Makanya Anda sering-sering berkata yang positif ya. Nah, berkaitan dengan citra diri lagi ya. Yang saya maksud adalah jangan sampai membunuh. Yang karena nomor satu adalah berkaitan dengan citra diri si anak. Anak Anda boleh nggak terlalu pinter, anak Anda boleh tidak sesuai atau nilainya jelek, anak Anda boleh tidak menguasai pelajaran seperti anak-anak pada umumnya. Tetapi yang nomor satu adalah jangan sampai Anda membunuh citra dirinya. Jangan sampai itu kemudian membentuk citra dirinya menjadi negatif seperti itu. Anda harus mengembangkan anak Anda dengan citra diri yang positif, dengan citra diri yang baik, dengan citra diri yang sesuai dengan Anda, yang Anda harapkan seperti itu tentunya ya. Itu yang saya maksud. Jadi sebetulnya kalau anak umur 0 sampai 8 tahun itu tidak butuh pelajaran sebetulnya. Ini mohon maaf ya, ini agak ekstrim ya. 0 sampai 8 tahun sesungguhnya anak itu nggak perlu dicuci otak sebetulnya, nggak perlu dikasih pendidikan. Nggak penting sebetulnya pendidikan teori, pendidikan konsep, pendidikan kayak apa ya, keahlian kayak apa ya, kayak semacam kecerdasan otak kiri, seperti wah anak ini cerdas, anak ini nggak perlu sebetulnya menurut saya ya, menurut pribadi saya, karena yang menentukan bukan itu sebetulnya. Bukan yang menentukan itu kedepannya itu bukan matematikanya bagus, bukan ilmu fisikanya bagus dan sebagainya, bukan itu ya, citra diri sebetulnya ya. Makanya kemudian ada banyak anak-anak yang matematika bagus, sekolahnya bagus, tetapi mentalnya kalau bergaul dengan orang dia tidak tidak bisa bersosialisasi, dia takut, dia minderan seperti itu, karena citra dirinya jatuh seperti itu ya. Mungkin pernah dibully orang, kemudian dia merasa rendah, dia merasa di dunia ini menjadi orang yang terhina, merasa di dunia ini menjadi orang yang tidak, menjadi sampah atau menjadi seorang yang tidak berguna dan sebagainya, dan itu yang sangat membunuh sebetulnya. Jadi anak itu ya kuncinya 0 sampai 8 tahun, berilah citra diri yang powerful pada dia. Misalkan gini, kalau nilainya baik ya Anda benar-benar mengapresiasi dengan sangat luar biasa bahwa
oh kamu nilainya jos, luar biasa, keren ya, kamu orang yang sangat cerdas. Nah kalau nilainya jelek ya, kalau nilainya jelek Anda harus memaafkan dia dan jangan sampai menjatuhkan. Nah ini, jangan sampai menjatuhkan citra dirinya. Contohnya gini, kamu itu sebetulnya bagus sebetulnya, cuman karena kamu terlalu ngantuk saat belajar, dan ini nilainya sudah lumayan, ini sudah bagus lah, ibaratnya seperti itu ya. Yang pada intinya adalah pembelajarannya itu nggak penting sebetulnya untuk kedepannya. Yang penting itu citra dirinya terbentuk nanti seperti apa. Nah citra diri itu kembali ke awal adalah pandangan dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Saya itu orangnya gimana gitu, orangnya begini, orangnya begitu. Nah pandangan Anda terhadap diri Anda sendiri itulah yang akan menentukan kehidupan Anda sebetulnya. Kalau Anda merasa miskin, Anda merasa kurang, Anda merasa nggak cukup, Anda merasa lemah, ya jadilah miskin seperti itu ya. Walaupun Anda nggak punya uang, walaupun Anda kehidupannya murah-marit, tetapi Anda punya citra diri bahwa saya ini orang sukses, saya ini orang makmur, saya ini orang cerdas, saya ini, itu yang membentuk sebetulnya Anda sendiri sebetulnya itu. Jadi Anda itu yang membentuk diri Anda sendiri itu Anda sendiri sebetulnya, dan itu bebas, tidak ada salah benar ya. Karena alam bawah sadar tidak mengenal salah benar, apapun dianggap benar. Apapun dianggap benar, persepsi Anda terhadap diri Anda sendiri itu semuanya dianggap benar oleh bawah sadar. Kalau persepsi Anda itu saya itu orangnya ganteng, ya alam bawah sadar ya oke, membenarkan, itu dianggap benar gitu loh. Saya orangnya sukses, walaupun Anda nggak punya uang, tapi Anda percayanya seperti itu. Anda mencitra dirikan Anda seperti itu, alam bawah sadar menangkannya, yo kamu orang sukses gitu loh. Sehingga kemudian didatangkanlah peluang, didatangkanlah bisnis-bisnis atau keuangan yang mungkin lebih mudah, lebih nyaman. Nah semuanya itu yang membentuk itu Anda sendiri sebetulnya. Misalkan gini, Anda menganggap dunia ini sulit, ya jadi sulit karena Anda membentuknya seperti itu. Anda mencitrakan diri Anda seperti itu. Kalau Anda menganggap bahwa bisnis itu mudah, ya jadi simple. Anda menganggap bahwa semuanya itu simple, nggak ada yang nggak simple, semuanya itu bisa, semuanya itu simple. Maka otak Anda itu akan bekerja dan menyusun dirinya menjadi simple. Semuanya akan dipermudah oleh pikiran Anda karena Anda sudah mencetaknya seperti itu ya. Makanya ada orang yang berpikirnya ruwet, bulat-bulat, ada yang berpikirnya simpel. Yang bulat malah jadi simpel, itu karena diprogram oleh dirinya sendiri, karena dia bulat gitu loh. Sehingga pikirannya kemudian menyusun dirinya menjadi bulat. Seperti diperintah itu loh. Oh, aku kok diperintah disuruh bulat sama si A ini, ya sudah tak bikin bulat aja, sehingga pikiranmu menjadi bulat-bulat. Memahami sesuatu tidak simpel karena Anda berpikirnya terbiasa bulat, terbiasanya nggak simpel gitu loh, muter-muter. Nah seperti itu. Jadi semua programming itu yang membuat Anda sendiri kehidupan ini, semuanya ya. Apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda dan apa yang Anda pikirkan tentang dunia ini, ya itulah yang akan terjadi kepada diri Anda. Nah yang paling ekstrim dan yang paling berpengaruh itu ketika 0 sampai 8 tahun, itu sangat berbahaya sekali sebetulnya. Makanya ketika Anda punya anak, ketika Anda itu orang kaya, Anda punya anak 0 sampai 8 tahun, jangan sampai dititipkan sama pembantu. Ya mohon maaf sebelumnya ya, bisa sih dititipkan tetapi jangan sering-sering. Anda harus tetap nungguli kalau bahasa Jawanya. Karena apa? Mindsetnya, pola pikirnya itu akan terekam di otak si anak dan akan menjadi gitu loh. Akan menjadi seperti itu. Maka di mana anak berada pada umur 0 sampai 8 tahun, disitulah akan tercipta dirinya gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasan saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung komen. Oke. Tapi ini saya tutup dulu. Terima kasih.